Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak? Sehat juga? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat ya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenalkan saya Pak Ismawanto SPD dari SMP Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Kebetulan pada saat ini sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Dan di samping saya ini adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Beliau Pak Haji Arif Saripudin SAG. Ya. Bapak, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk belajar bersama dengan Bapak dalam hal pengambilan keputusan ya di sekolah atau di kasus masalah berbagi ya. Bapak, mungkin Bapak sudah mengenali ketika dalam proses penjara sebagai guru ataupun kemudian sebagai pimpinan sekolah itu ada yang dinamakan dilema etika dan rujukan moral ya Pak. Ya. Jadi secara ini kalau dilema etika ya sesuatu keputusannya ketika diambil benar dengan benar, kalau rujukan moral itu benar dan salah gitu ya. Nah, Bapak ketika Bapak menghadapi sebuah kasus masalah lalu akan mengambil keputusan yang dua-duanya itu memang benar-benar, artinya berarti dilema etika. Biasanya Bapak melakukan hal tersebut dengan seperti apa? Baik, terima kasih Pak Is atas waktunya terkait dengan wawancara ini. Yang pertama, tentunya sebagai seorang pimpinan harus bijak. Ya, harus bijak dalam mengambil suatu keputusan, jangan sampai tersasar, terburu-buru. Nah, terkait dengan kasus-kasus yang sering dihadapi, saya selalu diawali dengan tadi dengan metode STAR itu ya. STAR itu dari situasi dulu bagaimana situasinya, kemudian tantangannya, kemudian aksi, kemudian result atau hasil aksi itu, kemudian baru refleksi kembali ke tindakan ke depan. Nah, terkait dengan tadi pengambilan keputusan yang dua-duanya benar, itu berarti dilema etika ya. Ini saya contohkan di antara anak-anak kita ini, katakanlah si A itu tadinya rajin belajar, tapi ternyata akhir-akhir ini dia tidak rajin belajar, jarang ke sekolah. Ada apa ini? Ini kan tentu di satu sisi ini melanggar aturan sekolah, apa yang didikannya. Tapi di sisi lain kita jangan langsung memvonisnya. Kenapa ini anak satu kok yang tadinya dia rajin sekolah sekarang tidak? Ternyata setelah diselidiki, anak itu dia membantu orang tua. Apalagi di musim tandur sekarang ini, itu orang tua itu sangat ini, sangat membantu untuk menekankan anak untuk membantu. Musim tandur atau misalkan ngambil kayu ke hutan karena untuk membantu orang tua berarti. Betul. Jadi di satu sisi dia benar, tapi di sisi lain juga benar sebenarnya dua-duanya. Nah, bagaimana caranya untuk mengambil keputusan ini agar anak itu jadi tetap sekolah, semangat, rajin, dan juga bisa membantu tetap kedua orang tuanya. Jangan sampai salah satunya diabaikan, karena dua-duanya ini tidak benar. Buat orang tua kan benar, rajin sekolah apalagi. Nah itu Pak. Berarti langkah-langkah terkait dengan tadi ya, dua-duanya benar itu, lalu bagaimana langkah-langkah Bapak dalam melakukan langkah-langkah yang menurut Bapak ini harus ditempuh seperti apa? Yang pertama kita harus adakan pendekatan. Satu, pendekatan kepada orang tua tersebut. Pendekatan dengan orang tua, apa sih yang jadi latar belakangnya? Barangkali pemahaman orang tua yang kurang paham tentang masalah pendidikan. Kemudian yang keduanya, langkah yang keduanya dengan melalui wali kelas. Wali kelas untuk bisa dicek kembali kehadiran dari anak tersebut. Yang tadi lagi sekarang jarang lagi apa? Kemudian nanti wali kelas itu mengadakan home visit, tidaknya dengan home visit kepada anak tersebut ke rumah orang tuanya. Tentu kalau kita sudah tahu keadaan yang sebenarnya
saya yakin tidak akan bisa memvonis dengan seenaknya. Nah itu jadi langkah yang dilakukan, satu dengan melakukan pendekatan, kemudian yang kedua dengan dengan loyalitas, ya, dengan terus monitoring, yang ketiganya adalah dengan komisi, dan yang terutama diajak musyawarah diskusi, diajak musyawarah orang tua tersebut. Selanjutnya Bapak, terkait dengan berarti hal-hal yang dilakukan oleh Bapak selama ini terkait contoh kasus tadi itu efektif ya? Efektif ya. Jadi melibatkan banyak orang yang kemudian bisa diambil keputusan. Selanjutnya Bapak, terkait dengan masalah seperti tadi, kira-kira tantangannya biasanya masalah yang dihadapi seperti apa? Nah, tentu setiap tadi itu ya, ada kasus, ada peristiwa. Ketika kita akan melakukan suatu aksi, setelah aksi itu sebelum aksi itu tantangan ini. Begitu kita melakukannya, apa ini kira-kira yang menjadi kendala? Maka tantangannya di antara yang kasus yang tadi itu pemahaman dari orang tua. Pemahaman orang tua itu ya. Yang masih belum paham, karena kan tingkat pendidikan dari orang tua terutama di wilayah kita ini yang SD atau bahkan yang tidak sama sekali, jadi masih kurang peduli terhadap pendidikan. Inilah tantangan yang pertama dari pihak eksternal. Eksternal itu dari luar ya, artinya dari orang tuanya yang harus kita kasih pemahaman betapa pentingnya pendidikan itu untuk anak-anak kita masa depan. Karena ketika anak berhasil, itu pasti akan mengangkat derajat orang tuanya. Ini jadi satu tantangan dari orang tuanya yang belum paham tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anaknya. Itu. Bagus Pak. Ya. Idenya bagus. Selanjutnya ini Pak, terkait dengan masalah apabila menemukan masalah atau kasus seperti tadi ya. Bapak biasanya itu langsung atau dijadwalkan untuk langsung mengatasi masalah itu atau seperti apa itu biasanya? Untuk kasus-kasus yang ringan itu bisa langsung ditangani. Langsung ya? Ya. Kita panggil misalkan anaknya dulu nih. Ketika anaknya dipanggil, ternyata ini kondisi tidak demikian. Kemudian dengan orang tuanya kita panggil di sini musyawarah. Kita semuanya termasuk dengan wali kelas. Ketika di situ belum ada titik temu, dalam artian tidak bisa menyelesaikan dengan baik, maka langkah yang keduanya adalah dengan penjadwalan. Jadwal ya. Buat jadwal itu mengenai satu kehadiran terutama anak. Bagaimana ini sekarang setelah kita ini kan, ternyata anak mulai ada peningkatan bagus, hadir lagi. Kemudian kalau ketika tadi tantangannya anak itu masih juga belum hadir, maka berarti dari jadwal itu kita adakan home visit itu, home visit yang pertama, home visit yang kedua. Mudah-mudahan di home visit yang ketiga itu orang tua sudah paham, sehingga dua-duanya bisa memahami akan ini. Artinya orang tuanya paham akan betapa pentingnya pendidikan, anaknya juga tetap semangat belajar sambil membantu orang tuanya. Jadi dua-duanya bisa dengan langsung di tempat. Ya, ketika belum selesai, tentu harus dijadwal, harus dikunjungi. Betul, harus dikunjungi, dibuatkan jadwal, dan juga nanti ada dengan musyawarah kembali. Begitu, dipanggil kembali musyawarah. Ya, ini Pak, terkait dengan faktor ya, maksudnya dalam mengambil keputusan itu pasti ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu apa gitu ya. Satu, kerjasama ya dari wali kelasnya ya. Kemudian yang kedua dengan orang tua, komunikasi orang tua. Betul, komunikasi dengan orang tua. Dan yang ketiganya tentu dengan anak itu sendiri. Katanya jangan sampai nanti mentalnya dong. Betul. Makanya diperlukan ketika kegiatan hal yang seperti itu selalu ada komunikasi, konsultasi dan kerjasama. 3K kolaborasi. Betul. 4K dengan kolaborasi ya. Kolaborasi 4K itu. Insya Allah akan tercapai. Ya. Bapak yang terakhir ini pertanyaannya, dari apa yang sudah tadi itu Bapak menyelesaikan masalah tersebut, kira-kira dari pengalaman Bapak apa yang bisa dipetik, artinya refleksi bagi kita, saya pribadi itu dalam mengambil keputusan harus seperti apa? Baik, terima kasih terkait dengan ini, pengalaman yang sangat berharga ketika kita mengambil keputusan dengan masalah tadi. Bila ketika ini satu hikmahnya adalah refleksi untuk kita ya. Ketika kita mengambil keputusan jangan tergesa-gesa. Yang kita tergesa-gesa ya. Harus bijak dan harus lihat latar belakangnya. Ya. Karena belum tentu menurut kita benar. Iya. Kan itu baliknya salah.
Atau menurut kita ini salah, anak ini, tapi ternyata di balik situ itu justru semuanya benar. Makanya itu ya, jadi jangan tergesa-gesa mengambil keputusan. Yang keduanya senantiasa mengadakan kolaborasi dengan orang tuanya yang tadi seperti itu, dengan anaknya, dengan wali kelas. Nah, kemudian yang terakhirnya kita harus bijak dalam mengambil keputusan. Dalam bahasa Sunda itu sering kita pahami dengan supaya heran cairna benang laut. Artinya apa yang kita lakukan ini kepada orang tua juga enak, senang. Nah, setelah kita sampaikan itu keputusan itu, kemudian anak juga tetap semangat belajarnya, sehingga dua-duanya bisa kita hargai. Biasa Pak. Bapak terima kasih ya, ilmu dan pengalamannya ini sangat berharga bagi saya. Pada pagi ini saya bisa belajar yang banyak dari Bapak. Intinya menurut dalam pemahaman saya, ketika pengambilan keputusan kita perlu berkolaborasi dengan banyak orang, sehingga kemudian hasilnya bisa lebih baik. Bapak terima kasih pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah wawancara saya dengan Pak Haji Arif Sarifuddin SAG. Beliau selaku Kepala SMPN Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dan pada pagi hari ini saya sangat senang dan bahagia karena mendapatkan ilmu yang luar biasa dari beliau. Untuk sementara terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismawanto SPD dari seorang calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya sangat senang dan bahagia karena bertemu dengan salah satu kepala sekolah dari SDN 2 Cihambali, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Beliau bernama Pak Andri Zainal Arifin SPD ya. Apa kabar Pak pagi ini? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk belajar bersama dengan Bapak pada saat ini. Ya. Sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih dari Bapak yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan dialog atau wawancara bersama dengan Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan ya. Siap. Ya. Pertama Bapak, saya ingin bertanya, mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah sering ya dihadapkan dengan kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral gitu. Sering ya Pak? Ya. Sudah sering sih, ada lah. Ada ya. Ya. Dan ketika ada sebuah masalah yang seperti itu, ada sebuah kasus, Bapak juga sudah mengenali mungkin ya bahwa itu kategorinya adalah dilema etika atau rujukan moral gitu ya. Bapak ketika kemudian menghadapi dua kasus yang sama-sama itu memiliki dua kepentingan, dua-duanya benar biasanya ya. Bagaimana Bapak cara mengambil keputusan tersebut? Baik, jadi begini, ketika kami atau keluarga sekolah menghadapi masalah atau dilema terkait dengan etika moral tadi, ada hal yang harus kita kaji dulu terlebih dahulu, mencari akar permasalahannya seperti apa. Ya, contoh kasusnya mungkin langsung aja mungkin. Ya, boleh. Contoh kasusnya mungkin pada siswa yang ada salah satu siswa yang tidak rajin dalam kebersihan. Contoh kasusnya siswa itu jarang mandi. Oh, jarang mandi. Kelas berapa itu Pak? Itu kebetulan di kelas 4. Ya. Kita tidak memponis dia itu kurang mandi karena malas mandi ya. Kita juga harus melihat latar belakang permasalahannya.
Tapi yang kita lihat pada waktu di sekolah, kita kan melihat kebersihan tuh dari masing-masing siswa, dari mulai kebersihan telinga, gigi, sampai ke organ tubuh lah, bagian-bagian yang terlihat secara langsung. Ketika saya bertanya kepada siswa itu dan guru itu, dan ternyata betul dia itu malas mandi. Itu permasalahannya. Iya. Jadi ketika seperti itu berarti anak apakah oleh Bapak, maaf ya ibaratnya dikatakan malas itu ada nggak alasan-alasannya itu? Alasan yang pertama ketika saya cross check pada siswanya dan gurunya, ya kebetulan itu satu adalah faktor cuaca yang sangat dingin di wilayah kami gitu ya. Kalau pagi-pagi itu ya lumayan sangat dingin kayak es gitu kan. Karena kami sekolahnya itu atau bermukim di daerah yang sangat dingin. Pegunungan gitu. Pegunungan. Ya. Yang keduanya, faktor yang kedua, ketika saya terjun ke wali murid, didatangi, itu ada faktor yang lain juga. Ternyata rumah tangganya lagi suami atau istrinya itu cerai. Oh iya. Itu. Jadi kurangnya kasih sayang, perhatian dari seorang ibu lah. Namanya seorang ayah kan tidak hanya membimbing satu orang ya, memperhatikan satu orang, karena anaknya itu kalau tidak salah ada 3 kalau nggak salah, yang masih kecil, yang sudah sekolah gitu, dan yang sudah SMP juga ada kalau nggak salah. Jadi kurangnya perhatian dari sisi itu juga. Ya. Oh iya bagus. Itu permasalahannya. Iya. Kemudian Bapak kaitannya dengan biasanya dalam mengambil keputusan tadi ya bahwa si anak itu seperti tadi di kasus itu, langkah-langkah yang diambil itu dari pihak sekolah seperti apa gitu? Yang pertama, ketika ada kasus seperti itu, saya otomatis berembuk dengan guru-guru rapat mencari solusi yang terbaik seperti apa. Jadi kesimpulannya begini, ketika ada kasus seperti itu, kita identifikasi dulu, tidak langsung menyalahkan kepada siswa. Apakah betul itu pembiasaan di rumahnya kurang atau seperti apa? Kita rembukan, akhirnya kami ngambil kesimpulan mengadakan pembiasaan untuk kebersihan. Misalnya seminggu sekali diprogramkan bagaimana tata cara untuk membersihkan badan ya. Kita melakukan pembiasaan misalnya gosok gigi setiap hari Jumat gitu, atau misalnya membersihkan kuku dan yang lainnya lah. Dan kami juga memberikan pengarahan-pengarahan terkait pentingnya kebersihan tubuh bagi kita. Seperti itu. Oke, bagus Pak, menarik ya. Kemudian pada saat ada sebuah tadi ya, ada sebuah anggap yaitu sebuah masalah ya. Biasanya tantangan yang dihadapinya itu apa Pak? Gitu. Jadi maksudnya yang akan yang bisa dikatakan ibaratnya masalah atau tantangan yang bisa dihadapi. Lalu tantangannya begini, ketika di dalam kelas otomatis siswa di sebelahnya itu merasa tidak nyaman gitu kan. Gitu, mungkin dari bau badan atau mungkin dia tuh suka garuk-garuk seperti apalah, tidak nyaman terlihatnya dan akhirnya mengganggu ke siswa yang lain gitu kan. Nah, selanjutnya Pak, dalam hal ibaratnya tadi ketika ada sebuah masalah ya, atau tadi sebuah kasus yang tadi itu, apakah Bapak langsung melakukan sebuah keputusan, ataukah kemudian ibaratnya didiskusikan terlebih dahulu atau membuat jadwal terlebih dahulu untuk berdiskusi dengan guru, atau seperti apa biasanya yang Bapak lakukan? Kalau biasanya saya lakukan pertama ya tentu ya kita identifikasi masalah dulu, cross check dulu kepada gurunya sebagai penanggung jawab di kelas. Yang kedua, ketika tidak ada jalan titik temu ya kita rapatkan dengan wali murid, bukan wali murid, dengan guru yang ada di sana. Dan kita juga buatkan jadwal pembiasaan untuk memberikan semangat kepada siswa biar siswa itu bisa berubah gitu. Ya alhamdulillah setelah kejadian itu siswa sudah mulai berubah gitu kan. Nggak biasa mandi tiap hari dan merasa percaya diri ketika datang ke sekolah juga luar biasa gitu. Gara-gara itu permasalahan seperti itu. Jadi memacu juga kepada siswa-siswa yang lain untuk lebih bersih lagi dalam kebersihan badannya. Jadi tidak ada lagi sekarang siswa yang malas mandi ketika mau berangkat ke sekolah. Karena kebersihan itu tadi ya sebagian daripada iman. Jadi
apapun caranya, seperti apapun masalahnya, kita kembalikan lagi pembiasaan yang lebih utama kepada siswa, biar siswa itu akan lebih kreatif lagi, lebih maju lagi, baik berkreasi ataupun tadi dalam pembelajaran, mungkin tidak akan terganggu. Selanjutnya Pak, jadi menurut Bapak langkah-langkah yang diambil oleh Bapak pada saat pengambilan keputusan terkait dengan kasus yang Bapak ungkapkan tadi itu berarti berjalan efektif ya? Gitu. Betul, alhamdulillah sudah berjalan baik dan dengan sudah memuaskan gitu ya. Dari pola yang tadi, yang pertama kita kan identifikasi masalah. Karena ada masukan masalah itu munculnya dari wali kelas. Dari wali kelas biasanya komunikasi dengan pimpinan atau kepala sekolah. Dari situ kita berembuk mencari solusi yang terbaik dan mengadakan rapat. Itu pembuatan jadwal pembiasaan gitu, pembiasaan biar semuanya bisa berubah seperti apa yang diharapkan oleh kita semua lah. Gitu. Bapak terkait dengan ini ya, berarti ketika ada sebuah masalah yang perlu atau kasus tadi gitu ya, terhadap contoh tadi terhadap anak, apa sih yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan, atau faktor-faktor apa yang membuat kemudian itu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Baik. Dalam kasus-kasus tertentu memang tidak hanya satu kasus yang ada di sekolah ya. Salah satu yang mungkin yang dianggap ini ya, kita pertama tadi mengambil keputusan itu tidak bisa serta-merta dengan langsung memvonis si A gitu kan. Kita juga harus latar belakangnya, akar masalahnya itu apa gitu kan. Baru kita rapatkan, sudah kita rapatkan jelas ada kesimpulan, ada keputusan. Makanya kegiatan ini atau kasus ini bisa diselesaikan secara cepat karena ada kerjasama semua elemen sekolah. Jadi tidak hanya ada keputusan yang di kepala sekolah, tapi keputusan itu berdasarkan hasil dari rapat atau musyawarah yang kami laksanakan di sekolah. Berarti ini ya, saling menopang. Maksudnya juga komunikasi Bapak dengan guru dan siswa, orang tua itu sangat berjalan dengan baik. Alhamdulillah, kami tidak pernah lepas dari namanya dari sekolah ya, dari komite, dari wali murid, termasuk dari unsur di sekolah itu sendiri, dari guru-guru. Jadi kami selalu terbuka dan selalu mencari solusi bagaimana cara untuk yang terbaik dengan sekolah kita. Jadi tidak ada hambatan untuk selama ini ya. Mudah-mudahan ke depannya juga tidak ada masalah-masalah. Pertanyaan terakhir Pak, terkait dengan dari sebuah gejala kasus yang seperti itu, kira-kira bagi kita gitu, pesan apa ya, atau kemudian apa yang bisa kita petik dari pengalaman tersebut? Jadi intinya pesannya gini, jangan pernah malu untuk memperbaiki masalah. Yang kedua, jangan pernah ragu untuk menyelesaikan masalah, karena semua permasalahan itu pastinya ada jalan solusinya, ada jalan keluarnya. Kita ambil duduk bareng, ngobrol bareng, ambil solusi yang terbaik dari hasil komunikasi. Jadi alhamdulillah di sekolah kami itu komunikasi terjalin dengan baik. Bapak terima kasih ilmunya ya untuk kesempatan pada saat ini. Saya sangat senang. Sebenarnya masih panjang ingin ngobrol atau ini ya, dan mudah-mudahan nanti bisa disambung di lain waktu. Siap. Terima kasih atas kesempatan waktu yang sudah diberikan kepada saya, dan terima kasih juga ilmunya sangat bermanfaat untuk perkembangan bagi diri saya dan orang lain. Untuk sementara itu, terima kasih Pak. Siap. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, itulah wawancara saya bersama dengan Pak Andri Zainal Arifin. Beliau sekali lagi adalah sebagai kepala sekolah di SDN 2 Ciambali, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.